Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Siang ini saya coba jalan-jalan di Samarinda. Ini adalah di Jalan Antasari, yaitu di Muara Jalan Pangeran Antasari. Biasanya kalau warga Samarinda itu nyebut di sini tuh daerah Muara karena dekat dengan Sungai Mahakam ya. Jadi kita lihat ini di jalan ini selalu terjadi jalan yang penuh ya. Kenapa? Karena ada lampu merah di depan, ada lampu lalu lintas di depan, dan padahal ini kondisi jalan Muara ini, di kawasan Muara ini sudah dibuatkan jalan tembus melayang di atas Sungai Mahakam, sehingga dari arah Jalan Gajah Mada, dari arah kantor gubernur menuju ke Jalan Selamat Riyadi ya, itu sudah dibuatkan jalur melayang ya, jalan layang di atas Sungai Mahakam, atau ya bukan jalan layang ya, kayak jembatan gitu ya, dibuatkan jalan jembatan menuju ke Jalan Selamat Riyadi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di lampu lalu lintas ya. Tapi kondisi itu belum berpengaruh banyak dari arah Antasari sini kalau kita mau ke Jalan Selamat Riyadi, karena memang antrian kendaraan di Samarinda ini sudah mulai lumayan padat ya teman-teman. Bagi sahabat semua yang pernah tinggal di Samarinda atau pernah punya nostalgia di Samarinda, atau warga Samarinda yang saat ini sedang berada di daerah lain di Pulau Jawa atau bahkan di luar negeri, mungkin sahabat semua bisa melihat perbandingan kondisi jalan saat ini dengan dulu ketika sahabat semua terakhir meninggalkan kota Samarinda. Ya teman-teman, ini sudah berada di Muara ya. Kita bisa lihat nih arus lalu lintas dari arah Selamat Riyadi, dari arah Jembatan Mahakam kita menuju ke arah kantor gubernur, yaitu di Jalan RE Marta Dinata. Nah, ini kita ke arah Jalan RT Marta Dinata. Di sini bisa diperhatikan teman-teman, bagi yang menggunakan kendaraan ya, jangan berhenti di daerah sini karena ini ada rambu dilarang berhenti ya. Dulu di sepanjang tepi Sungai Mahakam, sahabat semua bisa lihat di video ya, di sebelah kanan itu adalah Sungai Mahakam, di sisi kanan ini Sungai Mahakam. Nah, sepanjang Sungai Mahakam ini dulu merupakan pemukiman penduduk, jadi ada banyak warga yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam. Namun kemudian di masa Wali Kota Waris Hussein, rumah-rumah yang ada di tepi sungai ini direlokasi ya, dipindahkan, sehingga bisa melihat Sungai Mahakam dengan leluasa. Ini karena menjadi ikon ya, ikon Kalimantan Timur, ikon kota Samarinda adalah Sungai Mahakam. Karena itu nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada SPBU ya, ada istilahnya kalau kita sebutnya pom bensin. Itu tidak lagi diperpanjang izinnya. Kenapa? Karena tidak boleh ada bangunan sebetulnya di tepian Sungai Mahakam ini ya teman-teman, di jalur hijau ini. Kawasan ini, kawasan Jalan RE Marta Dinata ini biasa disebut warga Samarinda sebagai Teluk Lerong ya. Jadi di kawasan ini namanya kawasan Teluk Lerong. Kenapa disebut Teluk Lerong ya? Ini bisa dilihat ya teman-teman, sebelah kanan tadi ada SPBU ya, yang sudah tidak lagi diperpanjang izinnya, jadi nggak dipakai lagi. Nah, ini adalah kawasan Teluk Lerong. Kenapa disebut Teluk Lerong? Karena konon dulu legendanya ada pawang buaya yang namanya lerong. Nah, jadi ini teman-teman di daerah sini nih, di kawasan Muara sini, konon di bawahnya ini banyak sarang buaya ya, tempat buaya. Entah itu buaya asli atau buaya jadi-jadian ya, karena konon kalau di
Kalimantan Timur ini ada mitos kayak buaya jadi-jadian gitu ya, kayak apa, siluman buaya gitu ya. Nah di sebelah kiri ini karena tidak terlihat di kamera ya, di kawasan ini juga ada gua peninggalan Jepang ya, ada gua peninggalan Jepang yang gua itu tembus dari gua itu menuju ke Sungai Mahakam di masa perang ya. Kembali kita bicara Teluk Lerong tadi ya. Jadi si lerong ini adalah pawang buaya. Jadi konon pernah ada dukun beranak ya yang mau maghrib itu ambil air wudhu di tepi sungai, tiba-tiba hilang gitu ya. Nah lerong inilah yang kemudian mencari. Nah konon si bidan ini atau dukun kampung ini, dalam penglihatan dia itu dijemput orang naik perahu dan meminta pertolongan untuk melahirkan istrinya ya. Istrinya mau melahirkan, jadi bidan ini dijemput, dukun kampung ini dijemput. Setelah berhasil membantu, kemudian pulang diberikan 3 bakul kunyit ya. Oke, sebentar, ini sebelah kiri ada kantor gubernur ya tadi. Kemudian dilihat ada atap, ini ada atapnya tinggi, ini Odah Etam. Dulu namanya Lamen Etam, sekarang jadi Odah Etam. Ini adalah rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur ya, di sebelah kiri. Oke, kembali ke tadi ya, cerita Teluk Lerong tadi. Jadi ternyata dukun kampung ini mendapatkan hadiah kunyit ya, kunyit 3 keranjang. Tapi dia bilang, ngapain aku kunyit banyak banget gitu ya. Akhirnya dia cuma mengambil 3 ruas kunyit. Nah ketika ditemukan, si dukun kampung ditemukan oleh lerong ya, karena pawang buaya tadi si lerong, ternyata baru tahu, bidan kampung ini baru tahu, dukun kampung ini, kalau yang dia tolongin adalah siluman buaya ya. Jadi dia bukan nolong orang sebetulnya, dia nolong persalinan dari buaya. Dan kunyit yang dia bawa yang cuman 3 ruas tadi, yang harusnya 3 bakul, itu ternyata menjadi 3 batang emas. Waduh, sayang banget ya, harusnya jadi 3 keranjang emas gitu ya. Jadi cuma 3 batang ya. Itu konon legenda ya, cerita ya, boleh percaya boleh enggak, namanya juga cerita ya. Yang jelas asal usul nama Teluk Lerong konon katanya dari nama itu, dari nama si lerong, yaitu pawang buaya. Tapi dari cerita turun temurun memang kalau di kawasan Kalimantan Timur itu memang mitos buaya itu sangat kental. Makanya banyak sekali ditemukan buaya muara gitu ya. Bahkan di Tenggarong, Kuta Kartanegara, ada museum kayu. Di dalamnya itu ada buaya yang pernah memangsa manusia, dan buayanya itu ukurannya gede banget ya. Jadi buaya di sini tuh nggak kaleng-kaleng ya, gede-gede semua ya. Jadi hati-hati kalau kita bermain di sungai. Baik teman-teman, kita sudah berada di kawasan Pasar Pagi. Nah ini kawasan Pasar Pagi, di sebelah kiri kita lihat ada jembatan penyeberangan. Nah di Pasar Pagi di sebelah kiri ini pasarnya sedang dibongkar. Video ini dibuat tanggal 2 April 2024 dan sedang terjadi pembongkaran di Pasar Pagi. Pasar Pagi ini akan dibangun kembali menjadi pasar yang lebih representatif, lebih baik tentunya, dan akan menjadi ikon baru kota Samarinda. Dan sebelah kiri lagi ada Masjid Raya ya, ini Masjid Raya yang sempat menjadi masjid terbesar ya di Samarinda. Sebelum akhirnya ada Masjid Islamic Center yang lebih besar lagi. Nah teman-teman, saya sempat mencari di mana sih titik 0 Samarinda atau titik 0 km Samarinda. Nah dugaan saya namanya juga menduga, karena memang belum ada sampai sekarang nih titik 0 Samarinda. Sampai detik ini belum diketahui di mana titik 0 Samarinda. Saya bahkan tanya ke pejabat, tanya ke wali kota, tanya ke orang yang paham di masa lalu, juga kayaknya lupa gitu. Tapi diduga titik 0 km Samarinda itu di sini. Nah teman-teman bisa lihat tuh ada logo pemerintah kota Samarinda ya di depan ini, di samping lampu lalu lintas ini. Ini logo pemerintah kota Samarinda. Nah dugaan
Sementara titik 0 km tuh ini. Nah, ini ada logo Samarinda ya. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang mau masuk ke Samarinda, yang mau ke Samarinda ya, itu harus lewat sungai. Nah, kita bisa lihat ya di sebelah kanan ini adalah pelabuhan rakyat. Jadi dulu kalau kita mau ke Balikpapan, sebelum ada jembatan Mahakam, kita harus nyebrang sungai dulu, naik klotok ya, naik klotok ke seberang sana, baru kemudian naik angkutan ya, kalau dulu nyebutnya tuh taksi jamban ya, taksi atau angkot yang kayak jeep gitu bentuknya, dan itu menuju ke Balikpapan ya. Jadi menuju ke Balikpapan, dulu sebutannya taksi jamban gitu ya. Sehingga ketika orang naik perahu dan sampai pertama kali dari pelabuhan ini, itu berarti titik 0 km, karena dulu belum ada jembatan Mahakam. Lagi-lagi ini juga masih belum apa bener apa enggaknya sih kurang tahu. Mungkin bagi sahabat semua yang tahu sejarah tentang Samarinda, boleh deh ikut sumbang saran, berkomentar di video ini, sehingga bisa menjadi wawasan juga, tambahan wawasan buat kita semua. Karena inilah kelemahan ya, kelemahan tidak banyak literasi atau tidak banyak bukti-bukti yang ada, sehingga kita agak-agak sulit ya menelusuri sejarah kota Samarinda, terutama dalam hal titik 0 km itu ada di mana sih gitu ya. Sempat katanya di dekat jembatan Mahakam, tapi kalau dekat jembatan Mahakam kan waktu itu jembatan Mahakam belum ada gitu ya waktu itu. Oke sahabat semua, kita kembali menyusuri tepian kota Samarinda. Ini kawasan tepian tadi ya, dari mulai Muara Teluk Lerong, kemudian Jalan Martarinata Teluk Lerong, kemudian Jalan Gajah Mada tadi yang ada kantor gubernur, ada kantor Bank Indonesia, dan ini adalah kawasan pelabuhan. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada pagar ya. Pagar ini dulu sebelumnya adalah Pelabuhan Peti Kemas, tapi kali ini Pelabuhan Peti Kemas sudah dipindah ke arah Palaran karena sudah dibangun jembatan Mahkota 2, sehingga kapal-kapal tidak lagi bisa melintasi di bawah jembatan, sehingga Pelabuhan Peti Kemas dipindah posisinya agak ke muara sungai lagi ya, lebih ke muara Sungai Mahakam. Jadi pelabuhan ini praktis menjadi pelabuhan rakyat atau kapal-kapal yang tonasenya kecil yang masih bisa melintasi jembatan Mahkota 2 yang melintasi bawah atau kolong jembatan Mahkota 2. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video di kawasan tepian kota Samarinda ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua yang mungkin kangen ya, rindu dengan kota Samarinda karena sudah berada di kota lain. Semoga saja video ini bisa melepas kangen, melepas rindu sahabat semua terhadap kota Samarinda. Saya akan belok kawasan Pasar Pagi. Pasar Pagi salah ya, kawasan Citra Niaga. Ini kawasan Citra Niaga yang juga sudah direvitalisasi, diperbaiki lagi, dibagusin lagi. Nanti saya buat video di kawasan Citra Niaga sini ya. Sekali lagi demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.